Puji Tuhan, kita bersama-sama boleh mendengar cerita firman Tuhan yang selalu baru dan indah. Ya, benar sekali. Firman Tuhan tidak pernah membosankan. Yang merasa bosan tentunya harus minta belas kasihan Tuhan sendiri supaya disegarkan oleh firman-Nya. Apalagi hari ini kita melihat di padang gurun tidak ada toko roti, tidak ada dapur untuk memasak, tidak ada pasar yang menjual makanan. Namun bangsa Israel bisa makan mana yang bernilai gizi sangat tinggi, sehingga mereka sehat menempuh perjalanan di padang gurun. Yuk duduk tenang, memperhatikan penjelasannya. Halo, selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Pimpin perenungan kami pada hari ini. Pimpin hamba-Mu yang akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dari Elim, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka ke padang gurun Sin. Karena jumlah mereka sangat banyak, mereka tidak dapat berjalan cepat. Kira-kira 1 bulan setelah mereka meninggalkan Mesir, semua makanan yang mereka bawa sebagai bekal dari Mesir sudah habis. Mereka mulai ketakutan. Mereka berpikir, jangan-jangan ternak-ternak yang aku bawa ini juga akan habis memenuhi kebutuhan makan kita, pikir mereka. Maka mulailah mereka bersungut-sungut kembali dan berkeluh kesah kepada Musa. Nah, apakah hal ini sama juga dengan kita ya? Apakah kita juga sering bersungut-sungut? Misalnya, makan makanan yang tidak cocok dengan selera kita, banyak menerima ulangan. Mungkin kita juga punya adik yang mengganggu aja. Kadang-kadang juga hujan lebat, kita juga bersungut-sungut, baju kotor. Wah, banyak sekali yang membuat kita juga bersungut-sungut dan berkeluh kesah seperti orang-orang Israel ini. Padahal selama ini Tuhan Allah selalu menunjukkan kemurahannya pada kita. Memang menjadi orang beriman bukan berarti bahwa kita terlepas dari masalah. Tetapi kita dapat merasakan kemurahan Allah yang selalu baru setiap hari. Israel bersungut-sungut dan berkeluh kesah kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, seandainya kami mati di Mesir, kami masih lebih baik. Kami masih dapat menghadap kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tapi sekarang, kamu membunuh seluruh umat ini dengan kelaparan. Begitu mereka ngomong kepada Musa dan Harun. Jelas kata-kata ini sangat tidak patut dan tidak benar. Ini menunjukkan sikap yang tidak berterima kasih, ya kan? Tetapi Tuhan Allah yang Maha Pemurah itu, yang selalu mau mengampuni kesalahan bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Dia mengampuni, dan ketika Musa menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk memberitahukan pada mereka akan menerima apa yang mereka minta, dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Benar-benar bangsa yang keras hati,
tetapi Tuhan masih mengasihinya. Kemudian selanjutnya Harun memberitahu pada mereka agar mereka meninggalkan tenda mereka dan memandang ke padang gurun. Maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam awan yang bersinar. Memang Tuhan adalah Allah yang beranugerah. Tetapi dalam anugerahnya, Ia juga penuh dengan kemuliaan. Karena itu, Dia ditinggikan oleh semua ciptaannya. Walau sebenarnya tanpa ditinggikan pun oleh ciptaannya, Tuhan Allah sudah mempunyai kemuliaan yang tertinggi dari apapun juga yang kita bayangkan. Nah, sore itu angin membawa sekelompok burung puyuh ke arah perkemahan orang-orang Israel. Dan orang Israel tinggal mengulurkan tangannya dan mengambil burung puyuh itu. Kemudian dimasaknya, dagingnya. Dan paginya mereka juga melihat kemurahan Allah yang lain. Embun memenuhi sekeliling perkemahan mereka. Dan ketika menguap, mereka mendapatinya biji-biji kecil yang halus indah. Nah, orang Israel mengira biji itu tidak ada artinya, sehingga mereka menyebutnya mana, yang dalam bahasa mereka artinya tidak berarti. Tapi Musa mengatakan kepada mereka bahwa itulah roti yang Tuhan berikan kepada mereka. Lalu setiap orang mengambilnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tetapi setiap kali mereka mengukurnya, memperoleh 1 gomer. Kira-kira 1 cangkir penuh untuk sehari. Dan rasanya seperti kue madu. Nah, benar-benar ajaib pemberian dari Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dalam sepanjang perjalanan umat Israel, Allah menunjukkan bagaimana Dia mencukupi kebutuhan umatnya lebih dari sekali. Bahkan berkali-kali Tuhan mengampuni sungut-sungut dan keluh kesah mereka. Sungut-sungut dan keluh kesah mereka diubah menjadi kesempatan di mana mereka dapat melihat kemurahan Tuhan. Bagaimana Allah mencukupi kebutuhan mereka. Dan mereka terus-menerus di dalam persekutuan perjanjian yang indah dengan Dia. Mereka makan mana bukan hanya untuk membuat kenyang atau memuaskan lapar mereka. Ada pelajaran berharga yang Allah sediakan bagi umatnya. Mereka menerima mana seperti kemurahan Allah dalam bentuk makanan yang diterima oleh bangsa Israel di padang gurun. Itu merupakan pernyataan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah mana yang sejati dari surga, yang Allah berikan pada kita. Oleh Kristus, seluruh hidup kita dipulihkan, sehingga kita beroleh perkenanan Allah. Di sini sekali lagi kita diingatkan bahwa semua ini terjadi bukan karena usaha manusia, tapi karena kasih dan anugerah Allah semata. Yesus Kristus adalah mana dari surga yang Allah berikan kepada kita. Dia memulihkan seluruh hidup kita, orang-orang yang berdosa, sehingga kita dapat memperoleh perkenanan Tuhan Allah. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Roti sejati itu diberikan bagi kita supaya kita beroleh hidup di dalam Dia yang sudah memberikan dirinya mati di salib untuk keselamatan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan pada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali diingatkan bagaimana Tuhan memelihara umat pilihannya. Dan kami juga diingatkan bahwa Kristus sebagai roti hidup yang memberikan kehidupan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyukuri atas segala kasih anugerah Tuhan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beram pengen sekali mencicipi mana dari sorga. Gimana ya rasanya? Pasti enak. Tapi yang lebih penting, Beram tahu sekarang bahwa Yesus Kristus adalah mana yang sejati dari sorga, yang Allah berikan kepada kita. Dia memulihkan seluruh hidup kita yang sebenarnya merupakan orang yang berdosa, sehingga Allah berkenan kepada kita. Iya, ini jauh lebih penting, perkenanan Allah. Bagaimana selanjutnya? Anak-anak, ikuti terus ya dengan membaca dari Keluaran pasal 16 sampai pasal 17 ayat 36. Dah.